Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan bahas nih ya, bahas tentang salah satu ayat dalam Al-Quran yang tadi pagi subuh itu dibahas. Bukan dibahas ya, dibaca oleh imam. Dibahas oleh imam, dibaca ketika sholat kan gitu ya. Alhamdulillah kita masih sehat ya, tidak kekurangan apapun, diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa menikmati keindahan alam, menghirup udara segar terutama ya, seperti itu. Ini semuanya karena Allah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan Islam ya, dari awal perjuangan Islam di Jazirah Arab hingga meluas ke hampir ke 34 dunia, sehingga kita semuanya sampai detik ini pun masih beriman kepada Allah. Oke, kita bahas ayatnya. Kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kita akan langsung baca tafsirnya. Apa sebetulnya pengertian daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amana itu adalah iman ya, percaya, shaddaqa membenarkan. Jadi amanah itu adalah beriman. Beriman itu percaya. Percaya itu adalah membenarkan. Ibarat kita diberitahu oleh teman kita secangkir teh hangat, ya kan? Teh hangat rasa jahe, katakanlah seperti itu. Ini teh hangat rasa jahe loh. Oh iya, saya percaya deh. Kamu kan temanku, nggak mungkin menipu aku kan? Nah, begitu. Jadi ini membenarkan adanya, ya. Membenarkan apa? Membenarkan bahwasanya itu adalah benar-benar teh jahe, kan gitu ya. Jadi iman itu sebetulnya adalah percaya. Percaya itu adalah membenarkan. Jadi menganggap benar, ya, menganggap benar seyakin-yakinnya, seperti itu. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, ya harus benar keyakinan kita dalam membenarkan, kan gitu ya. Jadi keyakinan itu tidak hanya percaya, tapi harus betul-betul dibuktikan apakah benar, begitu. Shaddaqa yusaddiqu, gitu ya. Wa aikona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi shaddaqa itu membenarkan, aikona itu yakin, ya. Seperti itu. Siapa yang dalam hal ini amana rasulu? Rasul ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah beri penghargaan kepada beliau yang tinggi dan selalu menyelamatkan beliau. Wassalam. Nah, seperti itu. Bima uhiya ilaihi min rabbih. Amana rasul bima unzila. Bima unzila ini adalah bima auha ilaihi min rabbih. Jadi Rasulullah itu mengimani, membenarkan apa? Jadi Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah itu membenarkan, ya. Bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya. Rasulullah membenarkan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya dari Tuhannya, dari Allah, Rabbnya, ya. Wa haqqun lahu ayyukina. Wa hukka lahu ayyukina. Wa hukka ini adalah, dan selayaknya, semestinya Rasulullah itu tunduk dan patuh untuk percaya, mestinya seperti itu. Ya, wa hukka kan gitu ya.
Dan sudah semestinya kita sebagai manusia, Rasulullah sebagai manusia itu membenarkan seluruh apa yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya itu harus yakin benar. Dan sudah semestinya itu dari Allah kok nggak yakin, dari Allah kok nggak percaya, tidak dari Allah kok tidak dibenarkan. Sudah seharusnya kan gitu. Wa huqqalahu ayyukina. Dan itu pun adalah merupakan sudah semestinya, suatu hal yang semestinya. Semestinya sebagai orang hamba ini harus percaya, harus membenarkan ajaran yang diturunkan dari Allah kepada Rasulnya. Begitu. Ini Rasul. Apalagi kita. Begitu loh. Nah, kalau ada orang yang nggak percaya berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, konyol sekali kalau ada orang yang nggak percaya itu. Ya, atau sekedar percaya tidak membenarkan. Ada. Ini sangat konyol sekali. Lebih pintar dia daripada Nabi. Lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Begitu. Di hari ini kalau masih ada orang yang nggak percaya, itu lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya sudah semestinya kalau Nabi Muhammad itu percaya, membenarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau dari Allah untuk disampaikan kepada umat ini, itu sudah semestinya. Jadi nggak usah bangga gitu loh. Jadi orang Muslim jangan terlalu bangga aja. Nggak usah bangga, sudah semestinya itu. Sudah semestinya kita lakukan. Ya, justru yang aneh adalah orang di zaman seperti ini masih belum percaya kepada dan tidak membenarkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah sendiri kepada Nabi Muhammad SAW dengan para saksi, para malaikat dan orang-orang yang beriman di waktu itu. Wal mu'minun. Kan begitu. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan orang-orang sekitar Rasulullah ketika itu, yaitu 60 sahabat Nabi kurang lebih seperti itu. Wal mu'minun, ya. Wal mu'minun kadzalika sadaqu wa amilu bil Qur'an wa amilu bil Qur'anil azim. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya tidak Rasul saja yang beriman, yang membenarkan ajaran Allah yang turunkan atas Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Akan tapi wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman waktu itu yang menjadi saksi turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sekedar percaya tapi amilu. Makanya kata-kata amanu selalu diikuti dengan kata amilu. Begitu. Anda percaya, Anda tidak melakukan, sama aja bohong. Itu sama dengan dilakukan oleh syaitan rajim. Sama. Ya. Percaya saja, membenarkan saja, tidak melakukan. Itu sama dengan syaitan. Ya. Artinya apa? Percaya, membenarkan, tapi tidak melakukan. Itu sama dengan mengolok-olok Allah. Percaya aku, tapi percaya nih kita, itu gak diombe. Nah, sama aja kan. Jadi percaya plus tidak percaya. Kan gitu. Kalau percaya itu teh kan langsung diminum. Kalau memang itu adalah aturan dari Allah, kan dikerjakan. Dilakukan. Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kalau sekedar percaya tapi tidak dilakukan, sama aja bohong. Sama dengan amalannya syaitan. Ya, iman diikuti dengan ketidakpercayaan. Nah, begitu. Karena tidak melakukan. Sebagaimana syaitan di dalam Al-Quran itu dikisahkan oleh Allah, fabi izzatika. Pertama, syaitan itu, iblis itu memuliakan Allah. Dan demi kemuliaanmu ya Allah, apa yang dia lakukan setelah itu? Pertama memuji Allah, yang kedua la ughwiyannahum ajma'in, saya akan menggelincirkan manusia seluruhnya. Bayangkan. Ya. Pertama kali iman memuji Allah, yang kedua bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita begitu sama dengan setan. Kan begitu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas sayyi'atin. Janganlah berperilaku boros. Ya. Nah, artinya apa? Menyanyiakan makanan, menyanyiakan waktu, menyanyiakan seluruh amalan-amalan yang tidak diperkenankan oleh Allah justru dilakukan. Itu semua dengan boros. Ya. Boros waktu, boros amal, kan gitu. Banyak hal yang harus dilakukan selain yang kita lakukan, dan itu betul tak butuh sebetulnya Allah. Ya, kalau kita melakukan sebuah amal soleh, sebetulnya untuk diri kita sendiri, membiasakan diri dengan amal soleh. Ya, begitu. Masih banyak hal yang penting-penting yang kita lakukan. Seperti itu. Dan itu penting bagi Allah, kan gitu.
Menurut Allah penting, ukurannya kan Allah. Penting nggak menurut Allah? Kalau nggak penting ngapain kita lakukan, kan begitu. Jadi tidak sekedar yakin atau membenarkan, tapi melakukan. Itu merupakan sebuah tindakan setelah iman atau membenarkan, itu adalah amilu. Maka mesti Allah memanggil, dan hanya orang-orang yang melakukanlah, yang beriman dan melakukanlah yang Allah panggil selalu. Sebagaimana perintah-perintah Allah, yaitu dalam perintah apapun itu selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan. Nah, terus ada wa amilu. Nah, sebagaimana wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, bagaimana orang-orang yang dikabarkan oleh Allah dengan kabar baik, kabar gembira dengan surga, itu adalah orang-orang yang beriman dan amilus shalihat, begitu. Maka kalau siapa saja pada hari ini, detik ini masih membenarkan ajaran Islam saja, maka itu kurang afdol. Maka harus diamilus shalihat, kan gitu. Amilu bil Qur'anil azim. Tidak sekedar percaya atau membenarkan, kan begitu. Kan masih di zaman ini masih ada orang yang membenarkan tapi tidak melakukan. Berarti lebih pintar daripada Kanjeng Nabi. Lebih pintar dia, kan gitu. Nabi itu yakin membenarkan ajaran Islam, membenarkan syariat Islam, dan melakukan wa amilu bil Qur'an fil hayati al-yaumiyah. Membenarkan Al-Quran, tidak sekedar membenarkan tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran. Kullu minhum sadaku billahi rabba. Kullun sadaku, kullu minhum, setiap individu dari mereka, sodako billah, sodako billahi rabba, membenarkan dengan Allah sebagai Rabb, sebagai pemeliharanya dan pemelihara seluruh alam semesta. Wa ilahan muttasifan bisifatil jamal wal kamal, dan Allah sebagai disamping sebagai pemelihara juga sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya, muttasifan yang punya sifat dengan sifat-sifat al-jamal, sifat-sifat yang baik, bisifat bil asmaul husna wal kamal, ya, bisifatil jamal, dengan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang lengkap. Wa anna lillahi malaikatan kiraman, dan yakin membenarkan adanya Allah itu mempunyai malaikat-malaikat. Sebagaimana kita sholat setiap hari, yang kita salami kanan dan kiri itu adalah tidak lain adalah raqib, wa ma ladaihi illa raqibun wa atid. Seperti itu. Kita salam itu bukan nyalami orang kita, orang di sebelah kita kanan kiri. Buktinya orang kanan kiri kita tidak menjawab. Kan ada orang salam kan harus dijawab. Buktinya mereka tidak menjawab, berarti itu menyalami malaikat. Tuh. Coba kalau dijawab, batal semua satu masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Yang itu jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batal semua satu masjid, ya. Itu artinya apa? Itu tandanya kita menyalami, bukan menyalami tetangga kita yang sholat di kanan kiri kita, tapi menyalami para malaikat, kan gitu ya. Malaikat raqib dan atid. Begitu pula tidak sekedar membenarkan adanya malaikat, tapi juga membenarkan tugas-tugas malaikat. Bahwasanya tugas malaikat itu adalah ada yang sebagai peniup sangkakala, sebagai berakhirnya dunia dan sekitarnya, kan gitu. Ada pencatat daripada amal kebaikan, amal soleh. Ada mencatat amal sayyi'ah atau amal kejelekan, begitu. Yang artinya apa? Kalau kita yakin ada yang malaikat mencatat amal soleh, mestinya kita harus giat di hari kecuali dengan amal soleh. Kalau kita yakin ada yang malaikat mencatat amal yang sayyi'ah, amal yang jelek, mestinya kita harus menghindari sebisa mungkin untuk menghindari seluruh amal-amal sayyi'ah atau amal yang jelek. Itu maksudnya begitu, yakin dan membenarkan adanya malaikat dan tugasnya, kan begitu. Tidak sekedar yakin tapi tetap harus bermaksiat. Nah, itu namanya tidak yakin adanya malaikat mencatat. Yang terakhir dari diri kita adalah malaikat mungkar dan nakir yang mengeksekusi kita, eksekusi atau bertanya. Bukan eksekusi ya, apa katanya itu ya? Interogasi kita, ya. Bukan interogasi sih, mengkalkulasi akhir daripada amal-amal kita. Dan begitu. Dan malaikat-malaikat itu adalah kiraman, malaikatan kiraman, gitu. Wa annahu anzala kutuban. Dan sesungguhnya Allah, kita meyakini membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kutuban,
Kutuban di sini tidak berarti tidak sekedar kitab, tapi jamak dari kitab, kan gitu. Kutuban. Dan sesungguhnya kita yakin membenarkan bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab-kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Injil. Balik lagi, kitab Quran, Injil, Taurat, Zabur, kan gitu ya. Seperti itu. Yang semuanya itu saling melengkapi. Kok bisa? Iya. Begitu. Coba kita lihat di dalam surat terakhir daripada surat Al-A'la. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya kandungan daripada Al-Qur'an ini adalah pernah dikandung daripada Quran, daripada kitab-kitab sebelumnya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fi suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza la fi suhufil ula. Ini Quran, apa yang tercatat dalam Al-Quran adalah pernah tercatat di suhuf sebelumnya. Yaitu suhuf, sohaib, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yaitu Ibrahim. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jelas itu dalam Al-Quran. Wa arsala ila khalqihi rusulan wa arsala ila khalqihi rusulan la nu'minu nahnu nahnul mu'minin bi ba'dihim wa nakfur bi ba'din. Ya, begitu. Dan Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Ya. Wa arsala ila rusulan. La nu'minu nahnu, yang kita tidak percaya, bukannya kita tidak percaya, yang kita tidak la nu'minu nahnul mu'minin, ya, yang mana ya Allah telah mengutus kepada ciptaannya seluruh manusia, jin dan manusia, rusulan, ya, rasul-rasul. Yang kita tidak mengimani, ya, tidak seharusnya mengimani sebagian daripada mereka, dan kita mengkufuri, tidak meyakini adanya rasul yang lain, kan gitu. Bal nu'minu bihim jami'an, kan gitu. Ada beberapa, nah ini sifat daripada aliran-aliran sesat ini. Ada yang beriman hanya beberapa nabi saja, kan gitu ya. Sementara tidak mengimani yang lain. Tolong, Nabi Isa diimani, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini fatal action ini ya. Ini tidak termasuk sikap seorang hamba yang amanu wa amilus shalihah, begitu ya. Jelas-jelas ini kita bal nu'minu bihim jami'an. Kita tidak beriman dengan sebagian nabi, ya. Terus tidak mengimani adanya nabi yang lain, tidak. Kita mengimani seluruh nabi itu adalah dari Allah SWT, dan mengutus nabi dan rasul itu adalah untuk satu misi, yaitu Islam, gitu ya. Batasnya kapan? Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Ibrahim itu adalah dinun hanif namanya, agama yang lurus. Sedangkan setelah Nabi Ibrahim diawali dari Ibrahim itu huwallazi sammakumul muslimin. Nabi Ibrahim lah yang menamakan kaum ini adalah sebagai kaum muslimin, ya, kaum muslimun, ya, seperti itu. Batasannya Nabi Ibrahim, dalam Al-Quran ada itu ya. Wa qala ar-rasul wal mu'minun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya waktu itu mengatakan, sami'na ya rabbana bima auhaita bih. Jadi Rasul aja mengatakan nih, Rasul aja berkata nih ya, bersama para sahabat-sahabatnya yang lalu, as-sabiqunal awwaluna minal mujahidina, minas sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini berkata, sami'na wa ta'at ya Allah, kami taat, kami mendengar, kami taat ya Rabb. Sami'na ya rabbana ma auhaita bihi. Ya Allah, kami mendengar seluruh apa yang telah Engkau wahyukan itu, kan gitu ya. Wa ata'na fi kulli dzalik, dan kami menaati seluruhnya. Bukan kita mendengarkan dan kita tidak taat, bukan. Tapi kita mendengarkan seluruh apa yang Kau telah wahyukan ya Allah. Ya, orang mendengar berarti juga mentaati. Sami'na wa ata'na, begitu. Rasulullah saja mengatakan seperti itu. Lah kalau ada manusia di zaman Nuh ini mempunyai opsi yang lain selain sami'na wa ata'na, berarti dia lebih cerdas, lebih hebat daripada
nabi dan rasul yang terdahulu. Begitu. Ya. Makanya tidak ada celah bagi kita untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di zaman ini ada orang yang sok kreatif, sok hebat, lalu mengatakan kami tidak mau mendengar Al-Qur'an. Ya, kami tidak pernah membaca Al-Qur'an. Malas membaca Al-Qur'an, malas mengkaji isi Al-Qur'an, lebih senang apa yang lain. Ya, yang itu tidak disukai oleh Allah dilakukan, masya Allah. Ya, lebih hebat dari kanjeng Nabi berarti. Ya, kanjeng Nabi mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan seluruh apa yang kau wahyukan ya Allah, wa ata'na, dan kami taati semuanya apa yang kau perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Begitu. Kok ada orang yang di zaman ini malas baca Quran, ya? Kerja, otaknya kerja ya. Apa yang dicari ya? Kerja. Gak pernah baca Quran, sholatnya ditinggalkan, ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Lebih hebat dari kanjeng Nabi berarti. Ya. Oke. Narju an. Nah, ini harapan Nabi di dalam surat Al-Baqarah terakhir ini. Narju an taghfira bi fadlik, ya Allah. Dan begitu. Karena kami sudah taat, sami'na, kami mendengarkan seluruh apa yang kau wahyukan. Wa ata'na fi kulli dzalika, dan kami taati semua dalam hal itu ya Allah. Maka kami terakhir meminta. Nah, ini seolah-olah Nabi ini bertawasul dengan sami'na dan ata'na ini adalah apa? Bertawasul kan begitu ya. Jadi bertawasul dengan ketaatan itu boleh. Contohnya kanjeng Nabi dalam doanya ini kan begitu. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kan gitu ya. Jadi Nabi ini seolah-olah bertawasul. Dengan apa? Dengan kata-katanya, dengan meminta maaf kepada Allah SWT atas segala dosa. Kami sudah taat ya Allah. Mungkin ada di kanan kiri kami, belakang depan kami, atas bawah kami ada kekurangan ya Allah. Harapan kami engkau memaafkannya ya Allah. Antaghfira bi fadlik dunubana. Masya Allah. Indah sekali. Tawasulnya kanjeng Nabi ini ya. Fa antal ladzi rabbaitana bima anamta bihi alaina. Maka tidak ada kecuali engkau ya Allah yang telah memberikan pemeliharaan kepada kami seutuhnya. Bagaimana doa kita ketika duduk di antara dua sujud? Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah saya ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah saya ya Allah. Wajburni, dan cukupkanlah seluruh kebutuhan kami ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Dan warfa'ni, ya. Dan tingkatkanlah derajat kami ya Allah. Warzuqni, dan berilah kami rezeki. Bima anamta bihi alaina. Nah, jadi engkau telah pelihara kami selama ini ya Allah, dengan apa? Segala sesuatu yang telah kau berikan atas kami sebagai nikmat darimu. Wa ilaika wahdak, dan kami hanya kepadamu seorang ya Allah semata. Marji'una wa masiruna, dan hanya kepadamu lah tempat kami kembali kelak ya Allah. Begitu. Atau bisa diterjemahkan ini adalah wa ilaika wahdak, hanya syariatmu lah ya Allah yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai pedoman hidup. Begitu maksudnya. Marji'una, maraji' referensi. Kan begitu. Referensi maksudnya ini. Wa masiruna, kan begitu. Sama. Jalan keluar dalam seluruh berbagai masalah di dunia ini. Ilaika wahdak marji'una wa masiruna, dan hanya kembali kepadamu, kepada syariatmu ya Allah, seluruh menjadi referensi daripada seluruh suka duka kehidupan kami, kesulitan dan kemudahan kami dalam hidup ini, semuanya mengacu kepada ilaika wahdak, kepada syariatmu ya Allah. Sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita, pembahasan tentang amanah Rasulullah sampai wa ilaihil masir, kan begitu. Wa ilaikal masir, kan begitu ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tidak sombong ya, tidak sombong, sok lebih pintar daripada kanjeng Nabi, karena tidak termasuk orang-orang yang amana wa amila bil Quran, kan gitu ya. Seperti itu, dan tidak termasuk hamba Allah yang hanya sekedar membenarkan ajaran Allah tapi tidak pernah melakukannya, atau kurang melakukannya, atau kurang menyempurnakan seluruh apa yang dia lakukan, atau tidak termasuk hamba-hamba Allah yang lengah, yang melalaikan daripada syariat Islam, masih bermalas-malasan ya,
Seperti itu. Siapa yang malas itu sama dengan lebih pintar daripada kanjeng Nabi. Siapa yang kreatif otak-otik daripada syariat Islam, berarti dia itu lebih pintar daripada kanjeng Nabi. Siapa yang tidak mengatakan sami'na wa ta'ana, siapa yang tidak mengatakan kami mendengarkan seluruh apa yang engkau titahkan ya Allah, engkau perintahkan, engkau jelaskan dalam Al-Quran ya Allah, tetapi tidak ma'amilu wa'amilu bihi fi kulli dzalika, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Karena dia menganggap dirinya lebih kreatif, lebih pintar, lebih jos, lebih mantap daripada kanjeng Nabi. Dan tidak kanjeng Nabi saja, Rasulullah tidak, tapi Nabi dan para Nabi dan Rasul. Karena di sini Allah juga mengatakan la nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak, kita tidak pernah atau tidak termasuk golongan-golongan orang-orang yang mengimani seorang nabi atau beberapa nabi saja, ya, sementara beberapa nabi yang lain kita ingkari. Tidak, kita tidak termasuk itu. Bahwasanya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya nabi dan rasul itu adalah mengacu pada satu. Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Satu misi dakwahnya adalah apa? Menyembah Allah dan meninggalkan seluruh yang bertolak belakang dengan misi-misi Allah. Begitu. Jadi tidak ada nabi yang diutus untuk berdakwah untuk apa? Supaya berdakwah untuk beberapa agama yang lain. Tidak, ya. Semuanya mengacu pada dinul hanif wa dinul Islam. Begitu ya. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi kita semakin menjadi orang yang soleh, dekat dengan Allah, bertawasul dengan ketaatan kita dan amal soleh kita dan istighfar kita kepada Allah, sehingga Allah lebih mudah mendengarkan. Tidak sekedar doa kita, tapi isi hati kita didengarkan oleh Allah SWT. Dan itu nanti menjadi kontrol di surga. Ya. Bagi orang-orang yang soleh ada kontrol di dunia. Apa? Isi hatinya sudah ada semua yang dia inginkan di hadapannya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Bunda Maryam. Ya. Bunda Maryam itu bukan nabi. Ya. Tapi apa? Dia melakukan Quran utuh. Ya. Berzikir kepada Allah. Apa yang jadi isi hatinya langsung terjadi dan ada wujud di depannya. Masya Allah. Ini adalah tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi apa yang menjadi isi hati kita, apa yang kita inginkan langsung terjadi di depan kita. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana Zakaria menanyakan, "Hai Maryam, anna lagi hada?" Dari mana makanan-makanan sepertinya zat-zat yang tidak pernah dimasak oleh makhluk di bumi? Hada min indi Rabbi. Ini adalah dari surga, dari Allah ini. Dari Allah semuanya, Masya Allah. Tuh loh, coba. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah menyiapkan segalanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wa muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.